Terima kasih Anda sudah mendaftarkan email Anda kepada kami. Sebelum Anda memulai melihat video ini, ada beberapa hal yang saya ingin mohonkan kepada Anda. Yang pertama, tolong lihat video ini di tempat yang tidak terlalu ramai atau di tempat yang tidak terlihat oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, karena ada exercise di dalam video ini, tolong siapkan alat tulis Anda berupa bolpen dan buku catatan. Kemudian yang ketiga, jika ada orang atau ada keramaian di sekeliling Anda, saya mengkhawatirkan Anda tidak bisa berkonsentrasi penuh. Karena untuk memahami video ini diperlukan konsentrasi yang cukup baik, karena ada beberapa bahasa yang mungkin agak sulit dipahami pada awalnya. Selanjutnya, kita akan dengarkan penjelasan dari Mr. Shimada mengenai bisnis informasi lebih jauh lagi. Bisnis informasi lebih jauh lagi secara mendetil seperti apakah? Itu adalah menjual message Anda. Jadi, bisnis informasi itu berupa pesan. Kemudian, apa hubungannya dengan bisnis? Mulai sekarang akan saya sampaikan. Tulislah dengan huruf besar. Message Anda sama dengan story Anda. Message Anda sama dengan story Anda. Sebelumnya, menjual informasi ini adalah menyampaikan message Anda. Menyampaikan message Anda sama dengan menyampaikan story Anda. Jadi, pesan yang ingin disampaikan itu berupa cerita. Cerita seperti apa yang bisa disampaikan atau dijual sebagai informasi nantinya? Itu adalah, misalnya, Anda mungkin telah melihat video yang sebelumnya ya. Misalnya, cara memilih pakaian agar Anda cepat dapat pasangan. Dan dari itu, saya akan membicarakan dan memberikan contoh. Misalnya, cara memilih pakaian itu tadi ingin saya jual. Sebelumnya, mixlah story Anda, kemudian jualah kepada customer. Lebih jelasnya bagaimana sih? Misalnya, sekarang informasi cara memperoleh pakaian dengan memilah-milah fashion ini ingin saya jual. Jadi bagaimana baiknya itu akan saya mulai dengan contoh. Walaupun dicontohkan dengan bahasa lebih bagus dan tulisan juga lebih bagus, namun akan saya jelaskan dengan pembicaraan. Saya mulai ya. Saya mulai ya. Nama saya Shimada. Saya sekarang memberikan advice tentang fashion. Sebelumnya, sampai 2 tahun yang lalu, benar-benar saya tidak punya pasangan. Lantas, bagaimana saya mempunyai pasangan itu? Saya mencari tahunya. Di dalamnya, saya memperoleh pasangan itu. Apa mungkin muka saya kurang bagus ya? Atau mungkin saya terlalu kurus ya? Atau badan saya kurang tegap ya? Kurang seperti bodybuilder ya? Saya berpikir seperti itu. Tetapi suatu waktu, fashion itu jika diperbarui mungkin bisa punya pasangan ya. Itu saya baru belajar. Kemudian, jika dapat memilih fashion dengan baik, bisa memilih pakaian dengan yang bagus, mungkin saya bisa punya pasangan ya. Saya pikir seperti itu. Saya kemudian pergi ke beberapa toko. Kemudian saya coba beberapa tipe. Tetapi memang saya membeli beberapa tipe pun memang belum bisa menjadi cakep. Selanjutnya saya belum bisa punya pasangan. Tetapi suatu waktu ada seseorang dari teman saya yang berprofesi sebagai stylist, model dan bisa memilih fashion. Beliau bekerja seperti itu. Beliau tentang beberapa hal. Kemudian saya melakukan persis seperti apa yang beliau sarankan. Saya beli pakaian dan mencoba memilihnya. Selanjutnya sedikit demi sedikit
jadi lebih cakep. Kemudian teman-teman di sekeliling saya bilang, wah akhir ini kamu jadi lebih tampan nih. Saya jadi dibilang seperti itu. Kemudian sebenarnya memulai dari hal tadi, saya jadi lebih punya pasangan. Sebenarnya ini adalah cerita rahasia dari saya. Sekarang saya punya 4 calon pasangan hidup. Kelihatan lebih menarik ya. Kemudian dalam hal fashion, saya lebih level up lagi. Selanjutnya saya jadi lebih punya keterampilan itu. Kemudian bagaimana cara dengan fashion saya lebih cakep, itu menjadi pembelajaran bagi saya. Dan saya pelajari dari stylist tadi, saya mix, kemudian saya buat produk, yaitu cara memilih fashion. Cara itu adalah, nomor 1 adalah size. Kebanyakan orang size-nya salah. Sekarang saya akan berikan contoh dengan berdiri. Berdasarkan kemeja ini akan saya contohkan. Misalnya kemeja ini size-nya, misalnya untuk saya dalam posisi ini adalah sangat cocok atau tepat. Tapi kebanyakan orang biasanya segini. Jika seperti ini terlalu pendek. Jika ini terlihat NG. Kemudian satu lagi. Misalnya seperti ini. Jika seperti ini terlalu panjang. Sudah paham ya? Jika di sini adalah pas. Ini adalah posisi yang sangat pas. Kemudian jika ini adalah tidak boleh, adalah buruk. Hanya dengan perbedaan ini, size itu ditentukan. Jadi size itu adalah utama. Kemudian nomor 2. Nomor 2 adalah bahan atau material. Menurut bahan, fashion itu ditentukan. Nomor 3, warna atau desain. Kebanyakan kesalahan orang, mereka memikirkan desain. Tetapi pakaian itu yang paling penting adalah seperti nomor 1, size. Size itu menentukan 80%. Memakai pakaian apapun, jika size-nya cocok atau akan terlihat lebih cakep. Setelah itu bahan. Dan kemudian nomor 3, warna dan desain. Oleh 3 hal itu ditentukan. Kemudian cara itu juga saya ajarkan pada teman-teman. Lantas teman-teman saya juga menjadi lebih cakep. Kemudian teman saya pun juga menjadi lebih punya calon pasangan hidup. Kemudian cara itu sebenarnya hari ini ingin saya ungkapkan. Sebenarnya saya tidak ingin mengungkapkannya karena hanya saya saja yang sebaiknya mempunyainya, dan saya tidak ingin mengungkapkan pada orang lain. Tetapi sebenarnya karena saya punya 4 calon pasangan, lantas uang saya sudah mulai habis. Lantas oleh karena itu saya jadi butuh uang. Oleh karena itu jadi saya ungkapkan cara tadi. Kemudian yang akan datang dengan melihat ini, yang selanjutnya menjadi lebih cakep dan mempunyai pacar, ialah giliran Anda. Dengan melihat itu, jadilah lebih cakep lagi. Cara memperoleh pasangan ini dengan memilih fashion, ini dalam PDF file sejumlah 53 lembar. Silahkan lihat ini dan jadilah lebih cakep lagi. Selanjutnya, sebagai bonus, seperti saya ini, untuk orang yang lebih gemuk dan untuk orang yang lebih tinggi, untuk orang-orang itu tadi ada poin cara untuk memilih pakaian dan melakukan poin-poin ini. Dengan hanya memperlihatkan ini saja kepada toko, dapat melakukan pembelian fashion. Dan file ini saya selipkan sebagai bonus. Anda ingin cepat punya pasangan bukan? Jadi ada cara untuk mendapatkan pasangan. Ini juga saya selipkan sedikit dalam bentuk file. Poin ini ingin saya ajarkan pada Anda.
Ini hanya dalam buku ini hanya dengan harga Rp50.000. Oleh karena itu segeralah, jadilah lebih cakap dan mempunyai pasangan. Untuk itu kliklah link di bawah ini dan segeralah mendaftarlah kepada saya. Ya, kira-kira seperti ini. Bagaimana pendapat Anda? Wah, hebat ya. Menarik juga. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membuat bisnis informasi itu. Jadi saya sekarang juga agak tertarik jadinya. Sebenarnya ini saya hanya membicarakan tentang 7 langkah. Sebenarnya itu adalah langkah sederhana dan hanyalah 7 step. Dalam note itu tulislah dengan huruf besar. Nomor 1, titik awal mulai yang sama dengan customer. Jadi sama dengan kerisauan yang dialami oleh para customer. Jadi kita mulai dari titik itu. Nomor 1, titik awal mulai yang sama dengan customer. Nomor 2, kegagalan yang berkelanjutan. Bagaimanapun tetap tidak berjalan dengan lancar loh. Nomor 3, pertemuan tiba-tiba. Tadi saya bercerita bertemu dengan stylist, bukan? Nomor 4, kesuksesan yang berkelanjutan. Dengan cara ini bisa berhasil loh, kesuksesan yang berkelanjutan. Nomor 5, metode pembuatan. Ya, membuat cara-cara tadi. Metode pembuatan. Nomor 6, kesuksesan orang lain. Orang yang lain juga telah berhasil loh, kesuksesan orang lain. Nomor 7, selanjutnya giliran Anda. Selanjutnya giliran Anda. Dengan 7 step ini, silahkan diaplikasikan pada ide Anda dan ungkapkanlah. Dengan ini Anda dapat menjual produk Anda. Jadi kelihatannya benar-benar sederhana kan? Oleh karena itu, story Anda adalah produk itu. Story Anda adalah produk itu. Saya tidak punya story ya. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Tetapi ada cara untuk menemukan itu dalam video training yang akan saya ungkapkan di kemudian hari. Di video training yang akan datang akan dibahas masalah-masalah apa yang akan menahan Anda atau kesulitan-kesulitan apa yang akan Anda hadapi pada waktu Anda ingin memulai bisnis informasi ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sedikit latihan atau exercise. Jadi siapkan alat tulis Anda. Exercise nomor 1. Tuliskan 3 buah hal yang menjadi kerisauan atau kegelisahan Anda saat ini. Tuliskan 3 buah hal yang menjadi kerisauan atau kesulitan Anda saat ini. Yang kedua, dengan melihat video ini, apa yang Anda pikirkan atau pendapat apa yang Anda ingin sampaikan kepada kami? Dengan melihat video ini, pendapat apa yang Anda ingin sampaikan kepada kami? Yang ketiga, tuliskan hal-hal yang ingin Anda tanyakan kepada Mr. Shimada. Yang ketiga, tuliskan hal-hal apa saja yang ingin Anda tanyakan kepada Mr. Shimada. Selanjutnya, tuliskan ketiga buah jawaban tadi pada kolom komentar di bawah video ini. Karena video selanjutnya akan dibuat dan dikirimkan kepada Anda setelah Anda memberikan komentar atas video ini. Jadi, segera tuliskan dan kirimkan komentar Anda kepada kami. Kami sangat menghargai apapun masukan dari Anda, karena ini akan memberikan motivasi kepada kami, dan kami juga yakin pendapat Anda akan menjadi masukan buat kami juga untuk memberikan feedback kepada Anda, sehingga Anda menjadi lebih sukses di kemudian hari. Terima kasih.